Selamat malam, saya sampaikan yang terhormat Ibu Sunaida selaku tutor. Perkenalkan, nama saya Nikade Ulan Krisnayanti dari program studi S1 Manajemen Universitas Terbuka Denpasar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan gagasan atau topik tentang COVID-19 atau yang sering disebut dengan coronavirus, dan saya akan memaparkan dampak pandemi terhadap COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat hampir ke semua negara termasuk Indonesia. Hanya pada waktu beberapa bulan, hal tersebut menyebabkan beberapa negara memperlakukan lockdown di Indonesia. Pemerintah memperlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat seperti PPKM untuk mencegah coronavirus semakin meluas atau berkembang. Adanya pandemi COVID-19 ini berdampak luas terhadap krisis ekonomi dan kesehatan global sepanjang tahun 2020 lalu hingga sekarang. Berikut beberapa cara pencegahan COVID-19, yaitu melalui mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan hand sanitizer sebagai pengganti pencuci tangan, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan, hindari bepergian, sebaiknya tetap tinggal di rumah, hindari kontak dengan orang yang sedang sakit, selalu menggunakan masker. Dari sisi ekonomi, dampak COVID-19 terlihat dari penurunan laju pertumbuhan ekonomi global. COVID-19 tidak hanya berdampak negatif pada penurunan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang saja, melainkan juga perekonomian di negara maju. Sebagai negara maju juga berkembang dalam resesi ekonomi yang cukup dalam. Kondisi ini sejalan dengan pelemahan ekonomi global yang terdampak pandemi COVID-19. Upaya untuk menekan dampak COVID-19 adalah dengan melakukan kebijakan makro ekonomi dan berbagai langkah di bidang kesehatan agar resiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan serta pemulihan ekonomi terhadap dampak berkurang. Keberhasilan langkah penanganan masalah COVID-19 menjadi faktor penentu yang sangat berpengaruh berbagai risiko dampaknya perekonomian dan sektor keuangan, sehingga konsisten dan kerjasama seluruh komponen bangsa menjadi faktor penting keberhasilan penanganan krisis kesehatan ini. Apabila penanganan kesehatan ini membuahkan hasil, maka faktor perekonomian di Indonesia diperkirakan akan membaik. Karena COVID-19 mempengaruhi gejolak perekonomian dan stabilitas keuangan di Indonesia, beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. COVID-19 segera berakhir dan semoga COVID-19 ini segera berakhir dan perekonomian serta stabilitas keuangan kembali seperti semula. Demikian gagasan ini saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.